Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak sekali kepada kita penikmatan, terutama sekali nikmat iman Islam, nikmat sehat dan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan bulan yang begitu sangat mulia, bulan yang sangat kita rindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga nikmat yang telah Allah berikan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa mempersembahkan ibadah kita yang terbaik, terutama di bulan Ramadan ini, karena belum tentu kita dapat berjumpa dengan Ramadan di tahun berikutnya. Sholawat serta salam marilah kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang insya Allah istiqomah di dalam menjalankan syariat yang telah beliau bawa hingga datangnya hari kiamat nanti. Sahabat Aisyah rahimakumullah, di dalam menjalani kehidupan ini pasti kita akan dihadapkan pada yang namanya ujian, baik yang bersifat menyenangkan atau menyedihkan, baik yang bersifat buruk maupun yang bersifat baik. Intinya di kehidupan ini itu Allah pasti akan gilirkan, dan Allah pasti akan gulirkan ujian itu untuk manusia. Dan bagaimanapun keduanya, antara ujian kesenangan dan ujian yang menyedihkan, tidak bisa kita pilih dan kita pilah. Peristiwa ujian itu akan datang silih berganti, dan keduanya itu akan menguji keimanan dan kesabaran kita. Dan manakala ujian yang Allah berikan kepada kita mampu untuk bersabar, dan dengan ujian itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan menyiapkan kebaikan dan kemuliaan untuk kita, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun sahabat Aisyah semua, Allah memberikan ujian kepada kita. Allah juga memberikan tuntunan dan syariat di dalam ujian itu. Bagaimana kita bisa menyikapi ujian yang menimpa kita? Yaitu Allah memberikan tuntunan dengan apa? Dengan kita berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Fatir ayat 60. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadani sayadkhuluna jahannam dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Tetapi ironis sekali, ironisnya doa sering kali dianggap remeh oleh sebagian orang. Padahal doa itu adalah inti dari ibadah itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu senjata orang mukmin.
tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi kekuatan doa itu mampu melampaui logika manusia dan mampu membolak-balikan keadaan yang seolah tak ada jalan keluar. Itu menjadi satu kenyataan, tentunya atas izin Allah. Dan perlu kita ketahui bersama, sahabat Aisyah, 3 poin penting kekuatan doa yang harus kita ingat. Yang pertama, doa adalah wujud keimanan. Maksudnya apa? Di saat kita berdoa itu kita sadar bahwa kita itu hamba yang lemah dan Allah Maha Perkasa, Maha Segalanya. Dan orang yang enggan berdoa, enggan memohon kepada Allah, itu adalah salah satu bentuk dari kesombongan manusia itu sendiri kepada yang Maha Perkasa. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Fatir ayat 60 yang saya bacakan tadi. Kemudian kekuatan doa yang kedua, doa itu pasti dikabulkan. Ini juga tadi dijelaskan di surat Al-Fatir ayat 60 juga, bahwa Allah itu berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Dan cara Allah mengabulkan itu ada 3. Dikabulkan langsung, disimpan untuk di akhirat, atau dihindarkan dari musibah yang setara. Kemudian kekuatan doa yang ketiga adalah bahwa doa itu adalah senjata di saat sulit. Jadi doa adalah tempat berlindung yang paling aman ketika pintu-pintu dunia itu seolah tertutup. Jadi setelah kita tahu dari 3 poin kekuatan doa, jangan pernah kita lelah untuk berdoa. Dan jangan terburu-buru merasa doa tidak dikabulkan. Kita yakinlah bahwa anak panah doa yang dilepaskan dengan tulus itu pasti akan mengenai sasarannya, cepat atau lambat. Kemudian doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi seorang muslim. Doa adalah cahaya langit dan bumi serta tiang agama yang mana menjembatani seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu memberikan satu ketenangan hati. Doa itu dapat mengubah kemustahilan menjadi kenyataan dan menjadi wujud dari penghambaan tertinggi karena manusia menyadari akan kelemahannya. Manusia itu akan menyadari kelemahan dirinya di hadapan yang Maha Kaya dan Maha Kuasa. Jadi begitu dahsyatnya kekuatan doa, sehingga doa mampu mengubah takdir seseorang, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Dan seseorang benar-benar akan dihalangi dari rezeki disebabkan oleh dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi sahabat Aisyah yang saya cintai dan saya sayangi karena Allah, marilah kita manfaatkan momen Ramadan tahun ini untuk banyak berdoa kepada Allah, memperbanyak munajat kita kepada Allah. Langitkan hajat-hajat kita. Semoga Allah mudahkan urusan kita dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa dekat dengannya. Dan alhamdulillah kita semua sedang menjalankan ibadah saum Ramadan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang sedang berpuasa, sehingga insya Allah doa yang kita langitkan akan mustajab untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin bahwa Allah itu sangat dekat.
Dan salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah doa orang yang sedang berpuasa hingga berbuka nanti. Jadi doa adalah senjata orang mukmin. Dengan doa kita bisa menghadapi tantangan hidup, ujian hidup dengan lebih kuat dan sabar. Doa doa juga bisa ya menjadi penghibur hati kita saat kita itu merasa lemah dan putus asa. Jadi begitu dahsyatnya doa untuk seorang muslim. Untuk itu jangan kita bermalas-malasan, jangan kita enggan untuk selalu memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersemangat untuk selalu berdoa dengan Allah. Kita langitkan doa-doa kita. Semoga Allah berikan kita semua kekuatan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.